Halo, kita berjumpa lagi. Oke, untuk kali ini saya ingin memberikan tips lagi ya. Untuk yang kali ini itu tips tentang formasi yang tepat dan pemain yang harus dimasukkan dalam formasi tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Pergi dulu ke timku ya. Ini pemain saya serta formasinya. Oke, di sini saya menggunakan formasi 4-3-1-2 dengan gelandang 3 itu center mid semua dan ditopang 1 gelandang serang sebagai center attacking midfield ya. Untuk yang pertama-tama dulu untuk formasi ya, kita bisa lihat formasi yang ada di game FIFA Mobile ini. Itu ada 4-4-2 datar, 4-5-1, 5-2-1-2, 5-3-2, 4-2-2-2, 4-2-3-1 padat. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian ingin menggunakan formasi yang mana, dan bukan hanya keinginan saja, juga disesuaikan dengan cara bermain kalian. Jika cara bermain kalian itu lebih sering menggunakan sayap, entah itu winger ataupun back sayap, ya gunakan formasi yang memiliki winger dan juga back sayap. Jangan gunakan formasi yang saya gunakan barusan, itu tidak menggunakan pemain winger kanan dan winger kiri, itu fokus penyerangan melalui tengah lapangan. Sekalipun bisa menyerang dari sayap, itu yang digunakan adalah dua back sayapnya, yaitu back kiri dan back kanannya. Untuk formasi di FIFA sendiri itu nanti bisa dibuka berbarengan dengan semakin tingginya level yang kita miliki. Ini masih ada beberapa formasi yang belum terbuka, ada 5 punya saya. Itu baru bisa terbuka di level 42 ya. Kalau kalian sudah mencapai level 42, jadi semua formasi itu bisa terbuka. Oke, untuk yang pertama dulu yaitu untuk penjaga gawang ya. Ini saya menggunakan Peter Cech ya. Kita lihat detailnya dulu. Untuk kiper ini jelas ya, semua bagian dari ability-nya sangat penting, seperti diving, positioning, handling, reflect, kicking, dan physical ya. Mungkin satu-satunya yang tidak terlalu penting di sini physical ya, karena emang nggak terlalu butuh juga buat seorang kiper sebenarnya, dan kicking juga nggak terlalu. Ininya di 4 ability, yaitu di diving, positioning, handling, dan reflect. Keempatnya itu harus bagus menurut saya kalau untuk seorang kiper. Untuk masalah bintang trik gocekan ataupun stamina menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh, karena juga kiper kan. Kalau untuk peningkatan kemahiran, menurut saya yang paling bagus itu, ini referensi personal ya, itu refleks. Setidaknya kalau refleks itu, ini yang ditambah itu ya refleks itu sendiri, tentu kelincahan, terkaman goalkeeper, pemposisian goalkeeper, dan terima bola. Selain refleks itu ada satu lagi yang menurut saya cukup bagus, itu nomor 1. Itu cukup bagus juga, karena sebelum saya menggunakan Peter Cech ini, saya menggunakan kiper yang tipenya itu nomor 1, itu juga cukup bagus menurut saya. Lalu setelah kiper itu center back. Karena saya menggunakan Magnusson dan Sima. Ini bukan sesuai dengan yang saya inginkan, karena ini juga seadanya dari event yang saya dapatkan. Menurut saya yang baik itu center back itu yang satunya itu kalian gunakan buat duel udara, dan satunya lagi buat merebut bola dari lawan. Yang satunya itu yang agresif, yang satunya itu yang tenang. Gitu menurut saya buat center back. Ini jika formasinya menggunakan 4 center back. Jikapun kalian menggunakan 3 center back ataupun 5, itu bisa disesuaikan saja gaya main seperti apa yang kalian inginkan dari center back tersebut. Kalau saya pasti misal 2 itu yang satunya itu agresif, yang merebut bola gitu, yang satunya lagi yang buat duel udara. Tapi sebisa mungkin dua-duanya harus bisa duel udara, karena banyak yang menggunakan meta crossing juga. Lalu buat back kanan back kirinya itu, jika kalian menggunakan formasi yang ada wingernya, menurut saya fokuskan saja untuk bertahan kedua wingbacknya. Sedangkan jika kalian tidak menggunakan winger, kalian cari saja back kanan dan kiri yang bisa
maju mundur ya, yang memiliki stamina yang bagus, crossing yang bagus, juga bertahan yang bagus. Nah, itu 3 itu untuk back kiri dan back kanan. Lalu untuk posisi selanjutnya itu RWB dan LWB itu juga sama sebenarnya kayak LB dan RB, cuma beda nama posisi aja. Sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh juga. Jadi penjelasannya sama seperti yang LB dan itu RB. Gunakan yang apa namanya, yang punya stamina bagus, bertahan bagus, dan bisa crossing dengan cukup bagus. Lalu untuk ini meskipun saya tidak ada di formasi saya, yaitu untuk gelandang bertahan atau center defensive midfield. Itu pemain yang bagus itu ya yang agresif menurut saya, karena fungsi utama dari pemain berposisi ini itu menjadi tembok pertama yang merebut bola dari lawan ketika kita diserang. Jadi gunakan yang agresif. Seperti contohnya itu ada Casemiro ya, di dunia nyata dia agresif sekali, itu Casemiro. Lalu untuk center midnya, center midfield, pemain tengah ini kalau referensi pribadi saya lebih suka pemain yang lincah. Ini kalau saya di sini ada 3 itu Herrera, Rashford, dan Beckham. Tapi ini bukan yang saya inginkan, ini juga seadanya. Kalau saya inginnya itu seperti contohnya Luka Modric, itu saya suka tipe-tipe pemain yang seperti Luka Modric itu, dia itu lincah, bisa kanan kiri. Selain juga lincah, pemain center mid ini menurut saya juga harus memiliki kemampuan membagi bola. Jadi apa yang dibutuhkan untuk membagi bola, contohnya seperti Beckham ini ya, detailnya itu di bagian umpan. Kita lihat atributnya ini, di bagian umpan pendeknya itu harus bagus, umpan jauhnya itu harus bagus ya, intinya di bagian umpan, di bagian membagi bolanya, itulah center mid yang bagus. Selain juga itu, center mid juga harus memiliki stamina yang sangat bagus. Kenapa? Karena pasti akan naik turun pemain center mid ini. Jikalaupun kalian tidak memiliki center mid yang staminanya bagus, kalian harus memiliki cadangannya yang kalau bisa ya setara ataupun hanya 1 level di bawah pemain inti kalian. Oke, itu untuk center mid. Lalu yang selanjutnya itu center attacking midfield. Saya memiliki Baumgartner ini. Kita lihat detailnya dulu. Ini Baumgartner itu staminanya cukup ya, nggak terlalu bagus sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena ini juga saya dapat dari event kemarin yang pahlawan nasional. Untuk center attacking midfield ini apa saja yang penting dari seorang ini adalah menurut saya adalah posisi yang sangat penting. Dengan tipe gaya main seperti saya itu, yang bagus itu kalian harus memiliki akselerasi, itu jelas. Center attacking midfield itu menurut saya harus pemain yang komplit, punya kecepatan juga walaupun tidak harus terlalu cepat, punya daya tembak itu jelas, bisa tembakan jarak jauh, umpan pendeknya bagus, visi terutama visinya harus sangat bagus. Seperti contoh di dunia nyata itu ada Kevin De Bruyne, dan menurut saya itu ya Messi ya, jelas Messi itu menurut saya itu sekarang itu dia itu lebih ke center attacking midfield daripada ke right winger, karena memang untuk gaya main Messi yang sekarang itu lebih menonjolkan visinya dengan permainan visi yang luar biasa. Satu-satunya pemain yang visinya bisa dikatakan setara dengan Messi untuk saat ini itu ya Kevin De Bruyne. Hanya 2 pemain itu yang visinya wah luar biasa intinya. Kalau di zaman dulu itu, di zaman sebelum adanya Messi dan siapa ini Kevin De Bruyne, untuk bagian ini itu ada Mesut Ozil. Ya Messi dulu memang sudah ada, tapi kan dulu dia right wing ya, jadi tidak terlalu menonjolkan visi. Sedangkan Ozil dululah yang memiliki visi yang sangat bagus. Selain Ozil itu dulu juga ada Ricardo Kakak dari AC Milan. Dia juga pernah di Real Madrid, tapi yang saya tekankan di sini ketika dia masih di AC Milan, visinya itu sangat bagus. Oke. Selain center attacking midfield itu di formasi saya tidak ada, yaitu 2 winger kanan dan winger kiri, LW dan RW. Pemain seperti apa yang bagus? Jelas menurut saya ada 2, yaitu dribble dan juga kecepatan. 2 atribut ini harus dimiliki pemain sayap.
Kenapa? Karena menusuk dari sayap itu sebenarnya menurut saya sangat enak. Saya juga ingin menggunakan formasi itu. Selain dari formasi ini yang saya gunakan sekarang, formasi yang paling saya ingin gunakan adalah 4-2-4 dengan 2 winger plus 2 striker. Itu saya sangat suka karena saya juga suka 2 striker dan ada wingernya. Sayang sekali kenapa saya memakai formasi ini, karena memang belum ada pemain yang sesuai dengan kebutuhan formasi tersebut yang saya miliki. 2 winger ini contohnya itu seperti yang kemarin di event TOTT itu ada Mbappe, itu memiliki kecepatan sangat bagus, shootingnya juga bagus Mbappe gitu loh. Jadi winger itu harus punya seminimal-minimalnya itu dribble dan juga kecepatan dan akselerasi. Itu tiga itu ya. Kalau kalian mainnya crossing, disesuaikan ya, saya ingatkan lagi, disesuaikan dengan gaya main. Formasi dan pemilihan pemain itu disesuaikan dengan gaya main. Kalau kalian mainnya crossing, ya wingernya harus yang bisa crossing, jangan yang cuma bisa lari, cuma bisa nembak. Jangan, kalian butuh yang bisa crossing juga. Seperti contohnya di Maria ya, di Maria itu crossingnya cukup bagus itu. Kalau mungkin ada Beckham versi RW juga bisa kalian pakai, karena Beckham itu crossingnya luar biasa bagusnya, akurat, sangat cocok dipakai untuk pemain yang tipenya tipe gaya bermainnya itu crossing. Lalu yang berikutnya itu ada LF dan RF. Sebenarnya ini juga sama sih, pemainnya juga susah sekali dicari untuk dua posisi ini, jadi gak usah terlalu dibahas ya. Intinya juga sama seperti LW dan RW, gunakan yang punya kecepatan dan bisa dribble. Kalau kalian mainnya crossing ya gunakan yang bisa crossing. Lalu untuk striker sekarang dan CF ya sekalian aja, karena CF juga sebenarnya mirip-mirip striker, walaupun ini kalau di game lain atau di dunia sepak bola itu biasanya sering disebut CF itu second striker. CF yang seperti apa yang bagus? Kalau menurut saya CF yang bagus itu yang seperti Dybala itu CF-nya bagus menurut saya. Dia itu apa ya, mirip-mirip dengan center attacking midfield tapi lebih ke depan, gitu aja bedanya. Atribut yang dibutuhkan oleh CF agar menjadi CF yang baik yaitu sama seperti center attacking midfield. Akselerasi harus punya bagus, speed ya setidaknya cukup bagus, punya visi, umpan pendek, umpan silang yang bagus. Nah itu kalau CF. Kalau striker, kalau kalian menggunakan formasi yang 2 striker, itu yang satunya itu yang lincah, yang bisa mudah buat ngelewatin lawan, gerak-gerakannya cepat, lincah. Dan pastinya kalau striker ya mau yang tipe seperti apa harus yang tajam kan. Ini saya di sini menggunakan 2 yaitu Ronaldo dan Van Persie. Di sini Ronaldo saya fungsikan sebagai striker yang lincah dan cepat ya. Kalian tahu sendirilah Ronaldo 5 itu seperti apa. Terlebih ini yang kartu icon apa? Yang versi Piala Dunia kemarin luar biasa. Lalu yang satunya itu menurut saya itu yang bisa memposisikan diri, pemain yang positionnya bagus, striker yang positioningnya bagus dan bisa melakukan tandukan atau sundulan. Karena ya ketika kita buntu itu kadang kita butuh meta crossing ya, karena meta crossing ini terlalu OP menurut saya di eFootball di FIFA Mobile ini lah. Itu untuk striker. Jadi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, formasi serta pemain yang digunakan itu disesuaikan dengan gaya main Anda. Jika kalian memang mainnya dari tengah ya gunakan formasi yang perbanyak pemain tengah. Jika kalian menggunakan sayap ya gunakan yang memiliki sayap. Satu lagi tipsnya menurut saya, untuk bagian kiper dan 2 center back, kalian bebas memilih siapa saja. Pemainnya tidak memerlukan trik gocekan yang cukup tinggi. Bintang 1, bintang 2 oke lah. Ini lihat Peter Cech tadi udah saya liatin itu bintangnya 1. Ini Magnussen bintangnya juga pasti dikit. Nah, ini yang trik gocekan ini bintangnya 2. Untuk kiper dan center back kalian tidak perlu bintang yang besar-besar, cukup 1, 2, 3 tidak apa-apa. Tapi untuk di posisi lain menurut saya seperti LB, RB, CDM, CM, CAM, LW, RW, CF ataupun ST, itu menurut saya kalian harus wajib punya yang minimal bintang 4.
Kenapa? Karena pemain bintang 4 itu bisa melakukan segala trik gocekan yang ada. Ini pemain yang saya miliki ini memang belum bisa memenuhi itu, karena hanya ada 3 di depan, yaitu ada Ronaldo Nazario, terus Baumgartner, sama Robin van Persie yang memiliki bintang 4. Ini kan Ronaldo kayaknya bintangnya 5. Nah ini ada 5 bintang, sedangkan untuk Baumgartner itu 4 kalau tidak salah. Van Persie itu juga 4 ya, itu benar 4 Baumgartner, lalu Van Persie juga 4. Lalu pertanyaannya, kenapa dicari yang minimalnya bintang 4? Jawabannya ada di trik gocekan. Kenapa? Karena ada satu trik gocekan yang paling biadab menurut saya ya, ini namanya lenceng. Ini adalah metanya semua pemain FIFA yang jago-jago ya, pasti mereka bisa menggunakan skill lenceng ini. Ini dibeli saja di toko ya, murah, harganya cuma 500 per mata, jadi pasti bisa kalian beli. Kalian wajib punya skill ini. Ini kita coba lihat ya, lihat ini skillnya. Nah, tek tek, ini kalau di eFootball namanya sentuhan ganda ya, sering diplesetin sentuhan janda. Kalau di bahasa sepak bolanya itu bisa juga disebut Lacroqueta. Itu sering dipakai oleh Iniesta. Yang paling ikonik itu Iniesta yang pakai, Messi juga sering pakai. Itu Benzema juga biasa pakai. Ini skill paling bangke di FIFA Mobile. Sebenarnya nggak cuma FIFA Mobile sih, di eFootball juga skill ini juga bangke sekali. Tinggal wus gitu doang lewat, gitu doang lewat. Ini seringnya kalau kita bisa menggunakan trik ini, nanti pemain lawan yang menghadang di depannya itu akan seperti patung gitu, akan diem. Itulah kenapa pemain di bagian back kiri, back kanan, pemain tengah, gelandang, semua gelandang dan semua striker itu minimalnya bintangnya 4. Kenapa? Karena untuk menggunakan trik itu, lenceng itu harus bintang 4. Itu bisa dilihat lenceng bintangnya 4. Udah itu aja menurut saya untuk trik gocekan, karena memang yang paling efektif ya lenceng itu. Kalau pelangi atau rainbow flag ini juga sebenarnya rainbow flag ini sebenarnya juga cukup bagus, cuma agak kurang efektif menurut saya. Jauh lebih efektif yang lenceng. Seberapa mengerikannya skill lenceng tersebut, kalian bisa lihat di video short saya yang sengeri apa sih lenceng. Itu gila sih, kalian dari tengah lapangan kick off dengan selalu menggunakan lenceng dengan timing yang tepat, kalian bisa langsung cetak gol loh. Itulah ngerinya. Saya kemarin yang di video sengeri apa itu lenceng itu saya main di rival divisi yang kelas dunia 2. Itu lawannya itu overallnya lebih tinggi dari saya, itu kalau nggak salah overallnya itu sekitar 124, sedangkan overall saya itu waktu itu bertanding itu masih 112. Jadi tertinggal 12 overall, tapi saya bisa cetak gol dengan cara yang seperti itu. Itu saking gilanya lenceng ya. Itu saja tips dari saya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. See you di next video, bye.